Bentar. Oh, udah dari komputer saya. Sip, sudah dari kotak komputer. Oke, teman-teman, terima kasih untuk meluangkan waktunya hari ini dalam Zoom bersama saya untuk penjelasan umum proyek kuliah kuasi eksperimen web edukasi di dua mata kuliah yaitu probabilistik statistik dan proyek web dinamis ya. Bersama pertama saya Bu Arahma Aprilia, kemudian yang kedua Ibu Susiani, yang ketiga Ibu Herli ya. Sementara untuk mata kuliah pemrograman web dinamis saya mewakili Pak Khalid dan Pak Nurman ya. Semoga semua mahasiswanya ada di sini ya untuk mendengarkan. Atau minimal teman-teman yang ada di sini bisa menjelaskan kepada teman-teman yang belum bisa berkesempatan untuk bergabung di sini ya. Recording nanti insya Allah jika memang tidak ada halangan akan di-share ulang ya. Pertama, outline-nya ya teman-teman. Jadi kita akan membicarakan apa sih objeknya ya, supaya kita tahu kenal lebih dekat apa yang akan kita eksperimenkan. Lalu kemudian metodenya itu kuasi eksperimen ya. Teman-teman sudah dijelaskan dari awal mungkin, lalu kemudian modulnya juga mungkin sudah saya share dulu. Lalu kemudian saya share lagi nanti kalau seandainya masih ada yang belum kebagian. Terus yang ketiga, apa sih prosedur proyek dalam okasi eksperimen? Nanti akan kita jelaskan. Dan yang keempat, ini halaman web yang harus ada di proyek teman-teman, yaitu online examination sebagai akuisisi data responden ya. Jadi akuisisi data untuk nanti diproses dalam kuasi eksperimen adalah dalam bentuk kuesioner. Sebenarnya bentuknya kuesioner, tapi karena kita adalah web edukasi, jadi dia adalah bentuknya online examination atau ujian online di akhir materi eh, edukasi PPKS ini. Terus yang kelima adalah bagaimana teman-teman nanti teknisnya ya, mengekstrak data ya. Ya sebenarnya ini saya hanya mengarahkan nanti ke satu halaman tutorial ya. Lalu kemudian terakhir contoh hipotesis supaya teman-teman ada gambaran sebenarnya nanti saya mau akan membuat apa sehingga judul ini bisa sebagai salah satu bentuk aja ya. Oh, saya mau bikin ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Satu, objek riset ya. Jadi kita mau mengembangkan sebuah konten ya. Sebenarnya bukan mengembangkan konten, mengembangkan riset. Riset terhadap satu konten. Kontennya saya tetapkan yaitu edukasi tentang PPKS dikarenakan supaya teman-teman tidak kerja dua kali, tidak membuat konten kreator lagi. Jadi tidak mengcreate konten baru gitu loh. Jadi dari konten ini teman-teman bisa mengambil bahasan yang kurikulumnya sudah jelas ya, ada beberapa subbab, lalu kemudian subbab ini memang akan dikonsumsi oleh teman-teman semester 2 sebagai responden teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ambil di e-learning Polimedia maupun di LMS pada ya. Lalu contohnya ini bentuknya seperti ini ya, e-learning Polimedia yang menjelaskan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ya, nanti akan diwajibkan ke semester 2. Jadi mahasiswa baru atau yang kemarin ya, mahasiswa teman-teman tahun 1 ya. Lalu kemudian teman-teman juga bisa ambil di Spada ya. Spada teman-teman enroll dulu. Jadi teman-teman tahu nih bagian-bagiannya. Ada bagian topik 1, filosofi, 2, mengenal apa itu kekerasan. Ya. Jadi itu materi-materinya bisa teman-teman kopas. Lalu kemudian teman-teman embed ke halaman web teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus create satu halaman, satu web ya, satu web aplikasi yang isinya adalah sebuah web edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Oke, jadi semua grup sama, kontennya sama, semua grup ya, yang isinya ada 4 topik dari PPKS ini, yang ambilnya tahun 2024 ya. Oke,
Nah, kita masuk ke metode kuasi eksperimen. Teman-teman kalau seandainya mau bertanya bisa langsung potong nggak apa-apa, ya. Bisa langsung di apa namanya di chat atau mungkin bisa angkat tangan, ya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua yaitu apa sih metode kuasi eksperimen. Jadi, teman-teman sudah belajar 7 kali pertemuan, diharapkan teman-teman sudah memahami bagaimana konsep statistik itu dan eksperimen. Jadi, dari materi yang kami sepakati dari Bu Herli, ya, semoga memang sampai, karena saya juga belum eh, lihat apa materi terakhir dari Bu Herli, ya. Teman-teman bisa CPL-nya adalah membangkitkan hipotesis, lalu kemudian mengujinya lewat komponen-komponen statistik yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, jika lo belum dari materi kuasi eksperimen yang belum dipahami di pertemuan 1 sampai 7, maka di perkuliahan nanti kelak akan saya tanyakan dan akan kita bahas, ya. Akan kita bahas, namun mungkin tidak terlalu berlama-lama di materi tersebut karena kita akan fokus ke proyeknya, ya. Jadi di kuasi eksperimen teman-teman, sebenarnya ada 6 komponen ini, ya. Ada yang namanya responden, teman-teman bagi dua, ya. Jadi ada yang namanya kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Jadi responden teman-teman itu harus punya 2 kelompok, ya. 2 kelompok, yaitu satu kelompok yang eksperimen dan satu kelas yang merupakan tidak menerima perlakuan webnya. Jadi ada yang menggunakan web, ada yang tidak menggunakan web. Ya, maksudnya gini, webnya itu bukan web yang hasil gubahan teman-teman, bukan hasil kegiatan apa namanya ciptaan teman-teman. Jadi teman-teman yang kelas kontrol adalah kelas yang mungkin menggunakan LMS pada atau e-learning polimedia saja, ya, tanpa menggunakan hasil gubahan dari tim riset, ya. Lalu dua kelas ini akan menerima perlakuan O1. Untuk yang kelas eksperimen adalah O1, X1, dan O2. Apa itu O1, X1, dan O2? O1 adalah mereka yang menerima tes awal, ya, dites dulu. Lalu kemudian mereka juga membaca web PPKS hasil gubahan teman-teman, ya. Kemudian dia juga menerima O2 atau kelas eksperimen yang menerima juga tes akhir pada kelompok eksperimen. Ya, jadi O1, X1, O2 ini adalah data-data yang didapat dari kelas eksperimen. Nah, yang kedua ada kelas kontrol. Kelas kontrol tadi yaitu kelas yang tidak menikmati web gubahan dari teman-teman, yaitu menerima O3. Sebenarnya sama nih, O1 sama O3 ini, ya. Cuma ini adalah data yang berbeda, yaitu satu data dari kelas eksperimen, yang satu adalah data kelompok kontrol. Ya, tesnya sama, ya, bentuk tesnya sama. Lalu kemudian O4 atau tes akhir pada kelompok kontrol, datanya berbeda, tapi sebenarnya bentuk tesnya O2 dan O4 adalah sama. Ya, diharapkan nanti X2 atau dan X1 itu sebenarnya memberikan behave yang berbeda di dua kelas ini. Ya. Bagaimana caranya? Nih, ya. Jadi teman-teman melakukan uji sebanyak taruh. Uji sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali uji beda, ya, pada setiap hasil setiap teman-teman memperoleh data, ya. Data pretest pada 2 kelas diuji beda, ya. Kemudian data pretest dan posttest pada kelas treatment diuji beda. Data pretest dan posttest pada kelas eksperimen diuji beda. Kelas kontrol diuji beda. Kemudian
data antara post test di dua kelas yang berbeda diuji beda juga. Ya, lalu kemudian target. Nah, ini ya, target sebenarnya adalah teman-teman mencari nilai gain ini di tengah-tengah. Ya, apa itu nilai gain? Nanti akan saya sampaikan di salah satu web pembuatan satu web YouTube ya yang akan saya sampaikan itu nilai gain itu adalah. Tapi nanti di modul juga ada apa itu perhitungan nilai gain. Ya, nah setelah nilai gain juga teman-teman melakukan uji beda. Nah, setiap nilai uji-uji ini teman-teman akan mengambil kesimpulan. Ya, oke. Oke, jadi dari sana teman-teman itu sebenarnya melakukan pertama, cari literatur yang berhubungan dengan masalah, ya, pengaruh apa terhadap apa. Yang kedua, batasi masalahnya, dan yang ketiga, ini dia, rumuskan hipotesisnya, ya. Desain teman-teman akan berpengaruh terhadap apa. Yang keempat, teman-teman itu menyusun rencana lengkap operasional. Ini yang menjadi tugas tim. Ya. Yang kelima, teman-teman itu menyusun data untuk memudahkan pengolahan. Ya, data-data apa saja seperti yang tadi. Ada 5 kali tes, uji, lalu kemudian 1 perhitungan nilai gain. Sehingga kita peroleh ada perbedaan antara teman-teman semester 2 yang mempelajari lewat LMS saja atau yang juga menikmati web gubahan dari tim riset. Ya, sehingga ternyata memang web hasil gubahan kami itu berpengaruh signifikan terhadap responden. Oke, ini adalah langkah 5 dan langkah 7 adalah konsep statistiknya. Ini yang paling utama ya. Konsep statistiknya yang teman-teman sudah pelajari yaitu misalnya T-hitung, kemudian korelasi R, seperti itu ya, yang mungkin sudah dipelajari bersama Bu Susi dan Bu Herli. Oke, setelah itu tafsirkan setelah memang ujinya cocok dan tafsirkan bahwa gain berdasarkan nilai gain yang diperoleh web gubahan teman-teman dengan beberapa parameter yang teman-teman perhatikan dengan seksama, misalnya ukuran tipografi, komposisi antara halaman web, atau kemungkinan kontrol warna antara kontrol warna background dengan ilustrasi atau jenis ilustrasi, ya itu berpengaruh terhadap pemahaman terhadap PPKS, materi PPKS. Oke. Mau matiin ya? Iya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana sih menyusun rencana secara lengkap dan operasional, secara lengkap dari operasional tersebut. Teman-teman tentukan variabel bebas dan variabel terikat ya. Tadi, seperti tadi ya. Variabel bebasnya adalah apa yang teman-teman pelajari sebenarnya di web. Ya, teman-teman belajar bagaimana mengupload video. Teman-teman belajar bagaimana menggunakan CSS untuk merubah jenis tipografi atau komposisi antara ukuran layar atau membuat JavaScript-nya agar lebih dinamis dari segi tampilan ketika responden pertama kali membuka. Nah, ya, seperti itu ya, variabel bebas dan terikat. Nah, yang terikatnya adalah misalnya pemahaman terhadap halaman web misalnya, atau kecepatan menjawab online examination. Seperti itu contoh terikatnya ya. Nah, kemudian teman-teman memiliki desain yang digunakan. Desainnya sudah ditetapkan seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Yang tadi ya, yang kuasi eksperimen ya. Kemudian teman-teman menentukan sampel. Sampelnya teman-teman nanti seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah mahasiswa semester 2 yang nantinya akan diwajibkan untuk mempelajari materi PPKS. Ya.
Lalu kemudian tahap selanjutnya teman-teman menyusun alat. Alatnya adalah pertama teman-teman membuat webnya kan, seperti yang disarankan di mata kuliah pemrograman web. Yang kedua adalah teman-teman diwajibkan membuat online examination, halaman online examination atau ujian online, ya. Dan yang ketiga, outline prosedur pengumpulan data. Yang tadi, yang di slide yang kedua, ya. Bagaimana kuasi eksperimen itu dilakukan. Dan rumuskan hipotesis statistik. Ya, yang tadi hipotesis statistik ya teman-teman, bahwa teman-teman memang berdasarkan literatur bahwa banyak yang menyebutkan komposisi dari layar halaman web itu berpengaruh terhadap keinginan user berlama-lama di halaman web tersebut, atau kecepatan user akan dipengaruhi oleh kecepatan user menjawab dipengaruhi oleh adanya desain button yang lebih proporsional, misalnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke apa sih online examination yang sebagai halaman wajib dalam web. Ini contohnya teman-teman, banyak ya online examination ya. Online examination itu ujian online di YouTube. Teman-teman kalau seandainya pengen lihat, itu sudah jadi tutorial. Dulu saya. Kalau memang agak kesulitan, karena insya Allah tidak menjadi hambatan untuk belajar seperti itu kalau teman-teman sudah terbiasa untuk menggunakan CSS, HTML, dan PHP. Tadi dulu ya, saya share dulu ya. Ini misalnya contoh online examination ya. Oke. Ini database-nya bahkan sudah diberikan. Kita langsung ke bentuk online examination-nya aja ya. Oke, ini ya. Oke, ini halaman wajib ya, karena inilah tempat di mana teman-teman akan bisa mengambil data respon, ya, sehingga teman-teman bisa memahami behave dari user web design teman-teman. Oke, oke kita lanjut ke materi selanjutnya. Sudah kelihatan slide-nya saya? Sudah, Bu. Sudah. Ini sudah. Ini ya. Oh, udah. Ini udah ya, online examination sebagai, ini adalah salah satu contoh yang terakhir, materi terakhir dari gambaran umum. Teman-teman diwajibkan untuk mempresentasikan paper dari hasil eksperimen teman-teman nanti di pertemuan sekitar dua pertemuan sebelum UAS, ya, 2 kali pertemuan sebelum UAS. Untuk schedule akan saya sampaikan nanti di hari ketika teman-teman UTS ya. Jadi THR-nya adalah pas UTS, ya ini THR ya, titipan hari raya. Setelah hari raya, teman-teman kan UTS nih, ya. Pas UTS, teman-teman nanti akan saya share di form. Isinya adalah judul dari tim, ya. Judul, teman-teman harus buat judul. Judul ini akan berubah
diperbolehkan ketika nanti teman-teman memang sudah melakukan eksperimen, ya akan mungkin. Tapi setidaknya jika sudah ada judul ya, maka teman-teman sudah berani untuk melakukan perumusan masalah, ya. Jadi nanti pas UTS teman-teman akan saya berikan G-form yang isinya adalah form teman-teman mengisi nama tim, kemudian anggota-anggota timnya yang sudah saya bagi kemarin, judul dari riset teman-teman, dan paper acuan minimal 3. Ya, jadi PR-nya adalah teman-teman judul dan 3 paper acuan dari desain eksperimen yang teman-teman usulkan. Ya, pas UTS di jadwal masing-masing. Oke, itu aja mungkin dari saya sebagai gambaran umum nanti proyek. Ya, saya buka sesi tanya jawab. Silakan. Ayo, kalau nggak tanya berarti udah ngerti semua ya. Paham ya? Ada yang mau nanya nggak? Halo, nggak ada yang mau nanya ya? Bu, saya mau nanya deh, Bu. Siap. Siapa Ya, tuh? Omar ya? Silakan Omar ya. Omar. Nah, Ini Bu, tadi kan nggak kelas dia kan baru join di tengah-tengah gitu, Bu. PJ-nya hmm, kan tidur. Maksudnya boleh tolong diulang nggak, Bu? Proyeknya itu secara ini boleh. aja. Ya, Oh, oke. Kita ulang ya. ya Bu. Pasti Bu. Iya. Ini slide saya udah kelihatan ya? Slide saya udah kelihatan? Halo? Sudah, Bu. Bu, Ya, Bu, terlihat. Hah? Udah? Sudah, Bu, sudah terlihat. Bu, Oh, ya. udah. Ya. Oke, ini proyeknya ya. Outline-nya, sorry. Outline-nya adalah teman-teman akan eksperimen terhadap web edukasi PPKS, di mana teman-teman diharapkan melakukan riset apakah gubahan web edukasi PPKS yang teman-teman buat memang berpengaruh atau tidak. Kalau tidak berpengaruh, maka nilai yang akan diperoleh ketika teman-teman uji lewat uji statistik, itu nilainya akan sama. Gitu kira-kira bayangannya ya. Nah, objeknya apa? Yaitu web edukasi PPKS. Web edukasi PPKS dapatnya dari mana? Dari e-learning Polimedia bisa ya, dengan catatan teman-teman enroll dulu di sana. Terus ada juga namanya LMS Pada ya. Teman-teman juga enroll di sana di LMS Pada ya. Dua situs ini sebagai acuan konten. Oke. Yang kedua, teman-teman, nah ini situsnya ya. Teman-teman menggunakan metode apa? Namanya metode kuasi eksperimen. Ya, metode kuasi eksperimen adalah metode sebenarnya eksperimen itu pembedanya dengan metode kuasi eksperimen adalah ketika eksperimen dikatakan sebuah eksperimen kalau respondennya adalah acak, ya harus ada random, ya. Jadi si responden tidak ditentukan gitu, maka itu dia katakan bisa memiliki validitas maupun verifikasi data yang lebih jelas ya. Nah, tapi kalau di sini kita menggunakan yang namanya metode kuasi eksperimen atau eksperimen semu, di mana teman-teman antara mengkontrol atau tidak mengkontrol si responden. Karena teman-teman punya yang namanya 2 kelas. Harus ada 2 kelompok nih. Ya, 2 kelompok data lebih tepatnya ya. Ada 2 kelompok. Karena 2 kelompok eksperimen ini bisa paralel ya, maka itu lebih cepat ya, lebih cepat yaitu teman-teman punya kelas 2A 2B misalnya ya. 2A 2B ini 2A pakai web gubahan teman-teman. Sementara 2B hanya menggunakan LMS Pada atau e-learning Polimedia ya. Oke. Sama-sama punya tes yang bentuk tesnya sama, tes awal itu dia memperoleh sama dan tes akhir. Waduh, Zoom saya tinggal 10 menit lagi nih. Nanti kita keluar gabung lagi aja ya, saya ikut lagi ya. Nah, kemudian ini tesnya ya. Jadi teman-teman melakukan uji weda itu 1, 2, 3, 1, 2,
3, 4, 5 uji beda ya, kemudian 1 nilai gain. Nilai gain atau nilai selisih sebenarnya ya antara kelas yang menerima edukasi lewat web gubahan teman-teman dengan yang tidak menerima edukasi lewat gubahan teman-teman. Ya. Oke. Loh, kok ngeheng ya? Oke, masuk ke prosedur proyek ya. Prosedur proyek itu pertama teman-teman harus punya literatur dulu. Yang kedua teman-teman tentukan batasan masalahnya ya. Hanya menceritakan hanya akan meneliti tentang tipografinya saja, hanya akan meneliti tentang komposisi layarnya saja, atau hanya mau mencerita efek dari si satu web ini aja. Webnya temanya adalah futuristik. Nah, satu tema futuristik akan mempengaruhi pemahaman. Satu tema futuristik hanya akan mempengaruhi lamanya user berada di halaman web, misalnya. Seperti itu ya. Kemudian teman-teman rumuskan hipotesisnya, lalu susun rencana lengkap, operasional, susun data. Susun data dengan pertama teman-teman harus melaksanakan eksperimen yang tadi ya. Dan kemudian tentukan taraf signifikan dari hipotesis dan tiga langkah terakhir yaitu olah, tafsir, dan buat kesimpulan. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada ya? Kita lanjutkan. Nah, ini lebih operasional, lebih teknis ya. Riset itu kayak gimana sih sebenarnya? Teman-teman harus punya variabel bebas dan variabel terikat. Maka kemudian teman-teman baru bisa menyusun hubungan sebab akibat ya dari variabel bebas dan variabel terikat tersebut. Variabel bebasnya bisa dari desain web teman-teman. Variabel terikatnya adalah target dari online examination tersebut. Jadi diakuisisi lewat online examination. Gunakan desain kuasi eksperimen tadi, kemudian tentukan sampelnya dari semester 2 ya. Yang dari 2 kelas ya, 2A, 2B atau satu kelas misalnya boleh 15 orang ya. 15 orang menggunakan web, 15 orang tidak menggunakan web ya. Tapi lebih baik teman-teman menggunakan 30 orang. Itu lebih verif dan valid. Nanti akan berpengaruh ke normalisasi datanya ya. Kemudian susun alatnya. Alatnya yang pertama yang pasti teman-teman harus punya web gubahan teman-teman. Kemudian alat ujian online examination-nya beserta dengan pertanyaan dan cara menjawabnya ya. Rumuskan hipotesis statistiknya. Nah, lalu kemudian ambil kesimpulan tadi terakhir ya. Oke, lanjut. Step outline yang keempat yaitu apa sih online examination? Ini yang terpenting ya, supaya di halaman web teman-teman memang bisa diolah selanjutnya menjadi data riset ya. Online examination contohnya saya ambil YouTube saja. Jangan lupa diekstrak dari PHP-MyAdmin bisa diekstrak menjadi Excel data webnya ya. Database-nya, database hasil web yang sudah terkoneksi ya antara halaman web ke database PHP-MyAdmin-nya ya. Nah, yang terakhir ini adalah contoh bahwa judul riset teman-teman harus punya ya. Ini contoh efek dari video game untuk mendapatkan kemampuan reading comprehension dari siswa terhadap teks naratif ya. Oke, ini contohnya teman-teman buat judul ini yang nanti dikumpulkan pas UTS ya. Pas UTS teman-teman saya share Google Form yang isinya adalah nama tim, judul, kemudian 3 paper acuan. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya?
Silakan bertanya. Kalau nggak nanya berarti udah paham. 4 menit lagi nih. Nggak ada yang mau nanya ya? Kita akhiri aja ya. Gambaran umum sekarang. Boleh? Boleh Bu, sepertinya nggak ada yang nanya. Ah, ya. Sip. Kita akhiri aja gambaran umum sekarang. Jadi, jangan lupa tentukan judul, 3 paper acuan, dan UTS. Saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Ya, semoga tim kompak dan menyelesaikan proyek ini bermanfaat nggak cuma buat orang lain, tapi buat tim juga. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih Bu. Sama. Terima kasih Bu.